下护驾不。你们别急，我这就带你们走。木心、青阳、千尘，罩住了整个藏神深渊，布置了血泪洪荒磨杀禁制。属下终于等到您了。我是你的主人，只有您能解除属下的禁制，下界保护天法大陆，不能再陪您征战诸天。Welcome back to Kobe Movie. Dan yes. Kalian mesti ingat kalau Deo Pak Boy sekarang rilis di sore hari ya guys. Mantap, makin seru aja nih. Apalagi sekarang itu ada si kera iblis. Nah, di part 218 hari ini kita semua bakal melihat Tanyang bakal bertemu dengan salah satu sosok mengerikan dari bawah lava, entah itu dewa atau monster guys. Tetapi sepertinya dia ini adalah anak buahnya Tanjun. Berarti harusnya salah satu dewa lah ya, mantap. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Dewa Pak Boy kesulitan, dia bertemu dengan Kalajengking Panlong. Masalahnya nih, Kalajengking ini sudah berada di tingkat 5, sungguh kuat. Sampai-sampai si Tato itu cuma butuh satu pukulan dirinya auto lumpuh. Pada akhirnya Dewa Pak Boy mengeluarkan kera iblis Laoyuan, langsung bertarung melawan Kalajengking Panlong. Sungguh seru pertempurannya. Walaupun Kalajengking ranahnya lebih tinggi satu tingkat, tetapi Laoyuan bisa mengunggulinya guys, membuat Kalajengking itu dihabisi. Sampai-sampai capitnya dicopot dan dia dipukul terpental jauh. Terakhir Laoyuan membanting-banting sang Kalajengking dan dikasih serangan terakhir. Singkat word, auto meninggoy di tempat. Setelah itu jiwa sang Kalajengking itu diambil oleh Tanjun. Entah apa yang bakal dia lakukan kepada jiwanya, si Kalajengking terus memohon ampun. Tapi sama si Dewa Pak Boy, mana ada ampun-ampunnya ya kan? Lantas gimana kelanjutan petualangan mereka? Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hihihi. Setelah itu, Tanjun dan kera Laoyuan berhasil mengalahkan sang Kalajengking Panlong, jiwanya juga berhasil diambil. Tetapi ada masalah lebih mendadak sekarang, yaitu si Tato. Dia dalam kondisi yang begitu buruk, tubuhnya juga terluka parah dan sulit buat bangun. Tanjun dan Laoyuan auto khawatir. Bisa dibilang Tato ini abangnya Laoyuan, karena di dalamnya ada si naga emas. Kayak kita tahu, naga emas itu kakaknya si naga hitam. Hanya mukanya tampak begitu sedih. Laoyuan memastikan selama Tato kakaknya menyembuhkan diri, dia bakal terus melindungi tuanya Tanjun. Dan dirinya pun dimasukkan ke dalam kantong binatang. Laoyuan langsung berlutut, meminta maaf karena sudah gagal melindungi Tanjun serta Tato. Tetapi Tato mengerti, ini bukan salahnya Laoyuan. Lagi pula dia baru bangun juga ya kan, jadi tidak bisa disalahkan. Segera Tanjun menyuruh Laoyuan untuk bangun, tetapi tidak lama dari itu Laoyuan melihat kerangka dewa prasejarah ditambah pedang dewa Hongmengnya Tanjun yang terjatuh ke danau darah di hadapan mereka guys. Wah, akhirnya bakal ketemu dengan pedang dewa lainnya nih. Segera Tanjun menghampiri ke danau itu, tetapi danau itu tertutup akan kabut hitam. Kebetulan Laoyuan memiliki warisan Xiaomo yang bisa menghisap energi jahat dari kabut hitam, sehingga Tanjun menyuruh Laoyuan untuk menghisap semua kabut hitam di sana. Pantas saja kemarin-kemarin sebelum Laoyuan bangun, dia tuh sudah menghisap kabut hitam yang ada di sana guys. Sudah mengerti ya kan? Segera Laoyuan mengeluarkan kemampuannya, menyerap semua kabut hitam yang menutup danau darah. Sungguhlah kuat. Cuma butuh sekali hisapan, semua kabut di sana auto menghilang.
Saat kabut sudah bersih dari sana, hanya bisa melihat ada kerangka dewa prasejarah di dalam danau. Tepat di dadanya, itu tertancap pedang raksasa dan dikelilingi oleh beberapa pedang besar. Dialah anak buahnya Tanyun yang bernama Pusiu. Suara misterius kemarin yang berteriak untuk menghabisi para dewa pengkhianat itu merupakan suaranya Pusiu, guys. Yang ternyata, pedang-pedang besar yang berada di sampingnya Pusiu itu adalah miliknya Tanyun. Wah, banyak sekali nih. Benar aja, ternyata ada pedang dewa milik Tanyun di sini ya. Wah. Tanyun memastikan bakal membawa mereka semua keluar dari sini. Segera dia menggunakan batu spiritual sebanyak-banyaknya. Jikalau tidak, dia nggak bakal bisa bertahan dari tekanan di sana. Selain itu, di sana juga ada larangan buatannya Pusiu. Sebenarnya kemampuannya nggak kuat, guys. Jadi kemampuan larangannya sengaja dibuat tidak terlalu kuat supaya si Tanyun tidak kesulitan ketika mau mengambilnya. Fakta uniknya lagi, pedang dewa Hong Meng Hou yang Tanyun ambil dari sekte peri abadi itu sebenarnya juga berasal dari sini. Jadi ceritanya leluhur sekte peri abadi mengambil pedangnya di danau ini juga, guys. Menarik. Segera Tanyun mendekati danau darah itu, dia bisa melihat kalau danau darah ini terbentuk dari esensi darahnya si Pusiu. Jadi danau ini sengaja dibuat oleh Pusiu untuk melindungi pedang-pedangnya Tanyun. Kekuatan penghancur yang dihasilkan sampai menutupi jurang pemakaman dewa. Setelah dianalisa lebih jauh, matanya Pusiu menjadi inti dari formasi larangan ini. Tanyun pun segera melancarkan ketiga kekuatan utama ke dalam danau. Dia mencoba mengambil matanya Pusiu dan dia belah di atas langit. Setelah semua dibelah jadi berkeping-keping, baru kekuatannya itu dimasukkan kembali ke dalam matanya Pusiu. Nah, dari situlah ciptaan ledakan luar biasa pun terjadi dan tuar. Semua air di danau itu langsung mengering dan menghilang. Mengartikan kalau larangan di sana sudah berhasil dicabut. Mantap, memang Dewa Pak Boy tahu akan semua hal. Tidak lama dari itu, muncullah sosok Pusiu yang sungguh besar. Dia langsung memberikan hormat kepada Tanyun, membuat Lao Yan terkejut. Pusiu mencoba mengkonfirmasi apakah Tanyun ini benar tuannya. Yes, tentu saja. Karena di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa melepaskan larangan ini itu cumalah Tanyun seorang. Yang tidak lain adalah Hong Meng Supreme. 属下终于等到您了。 我是你的主人， 只有您能解除属下的禁制。 Pusiu waktunya juga sudah tidak banyak lagi, jadi dia bakal menjelaskan semuanya kepada Tanyun. Nah, penjelasannya adalah semua cerita itu dimulai dari zaman keabadian sampai era zaman kuno, di mana Supreme Xian dan Supreme Huntun mengirimkan dua dewa kuat demi menghancurkan benua Tianfa. Tujuannya cuma satu, membuat reinkarnasi terakhirnya Tanyun ini gagal total. Benar sekali tebak Miming kemarin, kalau para bawahannya Tanyun semuanya bekerja sama mengorbankan diri, memimpin kedua klan dewa raksasa, mati-matian berperang demi melindungi benua Tianfa. Melindungi benua Tianfa, otomatis juga melindungi reinkarnasi terakhirnya Tanyun. Tetapi berita buruknya adalah, dewa dari klan lain yang sempat mengikuti Tanyun dulu, itu semuanya berkhianat. Membuat Pusiu marah bukan main. Apalagi Tanyun sendiri. 下界保护天罚大陆，皇神主担心主人安危。 Dari situlah Tanyun berjanji bakal membalaskan dendam mereka semua. Menghukum para pengkhianat yang tidak tahu diri. Mantap. Pusiu melanjutkan ceritanya kalau perang para dewa pertama dimulai dari era keabadian.
korban dari klan dewa raksasa dan barbar itu tidak terhitung jumlahnya guys. Sampai-sampai penguasa dewa barbar yang setia kepada Tan Yun, dia gugur dalam pertempuran. Sebelum penguasa dewa barbar meninggoy, dirinya menitipkan pesan kepada Pu Xiu. Kalau sampai bertemu dengan tuannya Tan Yun, maka tolong sampaikan minta maaf atas namanya. Karena dia tidak bisa menemani Tan Yun membalaskan dendam kepada langit. Si Tan Yun mendengarnya sampai menangis. Salah satu anak buah setianya gugur dan masih sempat meminta maaf. Nah, belum selesai nih ceritanya nih guys. Kan tadi itu era keabadian ya. Sekarang kita masuk ke perang dewa yang kedua. Ceritanya setelah perang dewa pertama, Pu Xiu membawa klan prasejarah serta klan barbar tinggal di benua Tianfa. Perang dewa kedua terjadi di era zaman kuno. Nah, mereka semua termasuk Pu Xiu itu meninggoy di benua Tianfa karena kedua dewa pengkhianat itu yang tidak lain Hong Mengshiyuan dan Hun Tun. Makanya sebelum meninggoy, Pu Xiu sudah menyiapkan larangan di danau ini supaya dia bisa menyembunyikan ke-11 pedang dewa Hong Mengnya dengan total 11 jenis atribut yang berbeda-beda. Tetapi aneh, kenapa tersisa 4 pedang dewa doang? Yang ternyata tepat 80.000 tahun yang lalu, ini ceritanya udah selesai perang dewa ya. Ada total 11 manusia yang sangat kuat mencoba mendobrak larangan ini. Mereka berhasil mencuri ke-8 pedang dewa miliknya Tan Yun. Waduh. Dan salah satunya adalah Huo guys. Tan Yun tidak menyalahkan Pu Xiu atas kecolongan ini, tetapi Tan Yun juga mewajarkan. Karena di zaman dulu memang banyak praktisi yang mencari harta. Dia segera mengeluarkan pedang Huo. Membuat Pu Xiu bingung, kok bisa Tan Yun dapatkan ya? Padahal seingat dirinya, pedang Huo sudah dibawa pergi oleh para manusia pencuri. Ceritanya cukup panjang, tetapi Tan Yun ingin tahu nama ke-11 orang dan latar belakang siapa ke-8 pedangnya Tan Yun. Hayo, siapa aja tuh? Penasaran kan? So mari kita lihat apakah di part 219 episode 240-nya bakal dikasih tahu ataukah tidak. Oke guys, buat di hari Jumat sore nanti, kita semua bakal melihat Pu Xiu akan menunjukkan sosok ke-11 orang yang sudah mengambil pedang dewanya Tan Yun. Bentar. Sepertinya ada beberapa yang memang kenal nih. Terutama yang pertama sama yang kedua. Itu mirip sama Ketua Cukui dan Ruyang Wuji. Harusnya sih iya ya. Tapi di satu sisi kan itu terjadi 80.000 tahun yang lalu. Harusnya Ruyang Wuji dan Ketua Cukui belum hidup di zaman itu. Mungkin leluhurnya sih. Nah, selain itu, Tan Yun sangat yakin di sekte Huangfu pasti ada satu pedang dewanya juga. Pasti juga leluhur sekte Huangfu mengambil satu tuh. Tetapi tampaknya Pu Xiu sudah tidak punya banyak waktu lagi dan dia pun mohon pamit sehingga tuar. Dirinya menghilang. Sedih banget ya. Salah satu anak buahnya Tan Yun harus kembali menghilang. Baru juga ketemu bentar tuh. Hilang lagi aja nih. So, kita tunggu lagi di part 219 NTZZ episode 240 Ni Tian Zejun Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini ya guys. Thank you buat guys semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.